Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 187, Tang Wuji. Apa? Duduk di dekat meja panjang dan sempit, lelaki berpenampilan suam-suam kuku dengan cambuk itu pada awalnya tidak menganggap serius Jian Wushuang, tetapi dia segera menyadari cahaya dingin dari pedang yang muncul di depannya. Bro, hati-hati, teriak tetua berambut ungu di sebelahnya, tampak sangat terkejut juga. Jian Wushuang baru saja mengambil tindakan saat dikelilingi oleh kerumunan bandit yang mencoba membunuhnya. Akan tetapi, bagaimana dia bisa muncul di hadapan mereka secara tiba-tiba? Ini adalah, meskipun masih dalam keheranan, lelaki setengah hati dengan cambuk itu memperhatikan lebih dari 10 mayat bandit di sudut matanya. Apakah prajurit alam inti emas mendalam ini benar-benar membunuh semua bandit itu dalam sekejap? Wah! Setelah dengungan dingin, meja panjang dan sempit di depan pria itu langsung hancur menjadi debu. Pada titik ini, dia segera berdiri dan mengarahkan telapak tangannya langsung ke arah Jian Wushuang. Telapak tangannya dikelilingi lingkaran cahaya coklat yang merupakan perwujudan hakikat bumi yang telah dipahaminya. Sebuah tamparan keras melesat ke depan, penuh dengan kekuatan spiritual dari seorang pendekar alam kekosongan Yin awal. Biasanya, tamparan ini dapat dengan mudah membunuh seseorang di alam inti emas puncak, apalagi alam inti emas mendalam. Namun, ketika cahaya dingin pedang itu mencapainya. Astaga! Pedang itu langsung menusuk telapak tangan lelaki itu tanpa ada perlawanan, mengiris telapak tangannya menjadi dua sebelum menembus leher lelaki yang suam-suam kuku itu, sambil tetap memancarkan cahaya yang konstan. Lelaki yang suam-suam kuku itu melotot, dengan mata yang penuh keheranan, namun sosoknya perlahan jatuh ke belakang. Sialan! Wushuang! Begitu tetua berambut ungu, ketua geng api ungu, melihat ini, sebuah kapak yang sangat besar muncul di tangannya dan bayangan kapak raksasa membelah ke arah Jian Wushuang dengan cara yang luar biasa. Pergilah! Bahkan tanpa melihat ke arah tetua berambut ungu itu, Jian Wushuang mengayunkan pedangnya, yang membuat tetua itu merasakan kekuatan yang kuat, menyebabkan napas dan darahnya menjadi tidak teratur. Merasa malu, dia akhirnya mundur. Setelah mundur, dia bergegas melompat ke udara. Kemudian dia menatap Jian Wushuang lagi dari posisi yang relatif tinggi. Matanya penuh kepanikan, dan dia tidak berani berdiri di tanah lagi. Jalan ke Void. Jian Wushuang tersenyum tipis. Seorang prajurit alam Void Yin tidak dapat dibunuh selama ia menggunakan Void Walk. Namun, tetua berambut ungu itu awalnya bukan targetnya. Sejak awal, ia ingin membunuh pria yang tidak bersemangat itu, dan ia telah melakukannya. Gelang perak. Jian Wushuang hanya melambaikan tangannya, mengambil gelang dan cincin interspatial milik pria itu. Kemudian dia mulai melihat sekeliling. Masih ada 4 lagi, sambil menyeringai sinis, Jian Wushuang langsung menuju ke arah mereka. Astaga! 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 Suara samar itu terdengar 4 kali berturut-turut. Keempat bandit dengan gelang besi hitam itu dibunuh oleh Jian Wushuang, meninggalkan gelang mereka untuknya. Dari awal hingga akhir, pemimpin pertama geng api ungu berdiri di udara, tidak berani terlibat. Sejumlah besar bandit mengepung Jian Wushuang, mengawasinya dengan ngeri tetapi tidak berani mengambil tindakan. Akan tetapi, Jian Wushuang sama sekali tidak peduli dengan para bandit ini, termasuk sesepuh berambut ungu dari alam Yin Void, yang bahkan tidak dianggap serius olehnya. Setelah mendapatkan semua gelang itu, dia menyarungkan pedang pembunuh 3 kali lipat. Kemudian Jian Wushuang berbalik dengan semua bandit yang menatapnya. Ketika dia melewati pria setengah baya yang gemuk itu, dia tiba-tiba berhenti. Melihat pria itu, dia berkata sambil tersenyum, "Pria gemuk, mengapa kamu tidak lari saja? Apakah kamu tidak takut aku akan memakanmu hidup-hidup?" Setelah menyelesaikan kata-katanya, Jian Wushuang pergi. Lelaki paruh baya itu melotot, lalu spontan mendongak ke arah sesepuh berambut ungu, hanya untuk mendapati bahwa tatapan matanya penuh dengan hasrat membunuh yang tak berujung. Para bandit di sekelilingnya juga menatapnya. Tenggorokan pria setengah baya yang gemuk itu mulai membengkak, lalu dia menggaruk dan merangkak menuju Jian Wushuang tanpa ragu-ragu. "Tuan, Tuan!" Pria setengah baya yang gemuk itu berteriak cemas, tetapi dia segera mengubah cara dia menyapanya, "Tidak, bos. Mohon tunggu." Jian Wushuang dan pria ini segera meninggalkan kediaman geng api ungu. Di dataran tak terbatas, Jian Wushuang bergerak perlahan, dengan seorang pria gemuk mengikutinya. "Gemuk, siapa namamu?" tanya Jian Wushuang. "Tang Wuji," jawab pria itu. "Asalmu dari mana?" "Dari dinasti Tianzong," Tang Wuji memberikan jawaban yang jujur. "Dinasti Tianzong." Ekspresi Jian Wushuang sedikit berubah, tetapi ada seringai yang lebih jelas di wajahnya. "Saya juga berasal dari dinasti Tianzong. Karena Anda telah mencapai alam inti emas luar biasa, Anda seharusnya menjadi ahli di dinasti Tianzong. Jadi, bagaimana Anda bisa menjadi bandit di dataran paling timur?" tanya Jian Wushuang.
Aku tidak punya pilihan lain, kata Tang Wuji tanpa daya, sekelompok musuhku mencoba membunuhku, jadi aku harus pergi. Saya telah berencana untuk bepergian ke dinasti lain, tetapi justru bertemu dengan bandit-bandit geng api ungu ketika saya tiba di dataran paling timur. Untungnya, saya memiliki lidah perak dan berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan mereka sehingga saya dapat mempertahankan hidup saya. Sejak saat itu, saya telah tinggal bersama geng api ungu. Benarkah? Jian Wushuang mengerutkan kening dan berkata, kamu menyebutkan bahwa kamu berhadapan dengan sekelompok musuh, aku ingin tahu siapa mereka atau kelompok mana mereka berasal. Itu adalah Sekte Sembilan Kaisar, kata Tang Wuji. Ketika dia menyebutkannya, suaranya langsung menjadi dingin dan ada cahaya tajam yang bersinar di matanya, yang membuatnya tampak sangat berbeda dari citranya sebelumnya ketika dia sangat takut mati. Sekte Sembilan Kaisar. Jian Wushuang menjadi lebih heran. Benar-benar kebetulan. Ketika dia datang untuk berburu di dataran paling timur, orang pertama yang dia temui adalah si gendut ini. Bukan hanya mereka berdua dari dinasti Tianzong, tetapi yang lebih penting, mereka memiliki musuh yang sama. Lagi pula, Sekte Sembilan Kaisar bersekongkol dengan menara bulu darah, yang membuat mereka bermusuhan dengan Jian Wushuang. Jian Wushuang segera sampai pada suatu kesimpulan. Tang Wuji berasal dari Paviliun Tetesan Hujan, dari Provinsi Tianan. Paviliun Tetesan Hujan dikenal karena kemampuannya mengumpulkan berita dari setiap sudut kota, yang membuatnya terkenal di Provinsi Tianan. Adapun Tang Wuji, dia pastilah tuan muda dari Paviliun Tetesan Hujan. 3 tahun yang lalu, Paviliun Tetesan Hujan dan Sekte Sembilan Kaisar saling bertarung karena beberapa keuntungan, yang menyebabkan mereka dihancurkan oleh Sekte Sembilan Kaisar. Kemudian, tuan muda dikejar oleh Sekte Sembilan Kaisar, memaksanya menjadi bandit di dataran paling timur. Tang Wuji, karena kamu telah tinggal di dataran paling timur selama hampir 3 tahun, kamu pasti sangat mengenal kelompok bandit ini, kan? Tanya Jian Wushuang. Tentu saja, Tang Wuji mengangguk yakin dan berkata, sebagai tuan muda Paviliun Tetes Hujan, yang paling ahli dalam hal intelijen, aku menerima pelatihan ketat. Meskipun kekuatanku tidak terlalu hebat, dalam hal intelijen, tidak ada bandit di seluruh dataran paling timur yang lebih hebat dariku. Bagus, kata Jian Wushuang sambil menyeringai, jadi kamu bisa tinggal bersamaku selama beberapa hari ke depan.